Assalamualaikum Krenyes Mania. Hari ini kita akan mereview sebuah mixer lagi dan mixer terbaru dari Behringer. Ya, mixer kecil mungil ini namanya Zenix 1002 SFX atau Zenix 1002 SFX. Mixer yang bisa teman-teman gunakan untuk live streaming musik ya, untuk live streaming musik karena peruntukannya adalah untuk USB streaming interface dengan efek dari Clark Technics. Jadi andalan dia adalah mixer ini sudah ada efeknya dari Clark Technics, makanya namanya SFX Special Effects. Kemudian premium analog 10 input mixer dengan USB streaming interface. Jadi dia memiliki port USB di sisi belakangnya yang bisa teman-teman sambungin ke HP ataupun ke laptop untuk kegiatan live streaming. Yuk langsung aja kita unboxing dan kita tes kualitas dari Zenix 1002 SFX. Apakah dia noise atau tidak untuk internal circuit di dalam mixernya. Kemudian apakah kualitas audionya bagus atau tidak, build quality materialnya bagus atau tidak, dan apakah hasil live streamingannya juga bisa diandalkan. Kalau teman-teman menggunakan ini, yuk langsung aja kita cobain. Dan sebagai bahan perbandingan saat ini saya menggunakan mixer Recording Tech Ultra 8. Nanti kita bisa bandingkan profil noise dan karakter suara dari kedua mixer ini. Tes 1, 2, 3 dicoba, tes 1, 2, 3. Dan seperti itu tadi teman-teman untuk noise profile dari mixer Behringer Zenix 1002 SFX ini, yang menurut saya sudah ultra low noise, cuma masih mungkin terdengar sedikit apa ya, suara berdesis, tapi nggak terlalu kedengeran sih. Jadi kalau kita lihat di spektrogram ada semacam apa ya, warna biru tipis gitu ya. Itu adalah suara noise desis, tapi sangat pelan. Jadi dia tergolong ultra low noise. Sayangnya di mixer ini belum ada lubang jack kecil ya untuk headphones atau earphones yang 3,5 mm seperti ini. Jadi teman-teman perlu menggunakan jack over seperti ini untuk menyambungkan headphones teman-teman ke lubang phones yang ada di sini. Nah, sekarang saya bisa memantau suara saya langsung dari mixer ini. Sekarang saya akan coba tes internal noise dari mixer ini tanpa disambung ke mikrofon ataupun input-inputnya ini belum disambung semua ya. Ini akan saya lepas, kemudian saya akan memutar-mutar knob gain dan level volume yang ada di sini.
Tes. Untuk gain daripada mixer ini lumayan kuat teman-teman. Ini dia sampai plus 60 dB dan saat ini saya baru jam 1:30 ya. Kita pakai gain 1:30. Level volume di jam 3 seperti ini. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2 3. Dan teman-teman masih bisa menaikkan level volumenya sampai dengan jam 5. Tes 1 2 3 dicoba tes. Untuk karakter suaranya saya suka, enak ya. Sekarang kita akan cobain EQ-nya. Tes 1 2 3 dicoba tes. Oh, tajam banget ya. Tes. Untuk EQ high, rekomendasi saya jangan melewat jam 3 ya, karena terlalu tajam ya. Tes. Dan mixer kecil mungil ini tidak dilengkapi dengan grafik equalizer. Jadi teman-teman hati-hati untuk memainkan 3 knop EQ-nya. Kemudian mid-nya ini kalau lewat jam 3 juga tajam ya. Jadi rekomendasi saya ini jam 12 udah oke ya. Tes. Kalau misalkan sound system teman-teman belum bagus dengan settingan EQ flat seperti ini, boleh angkat sampai dengan jam 2. Tes 1 2 3 dicoba tes. Kemudian untuk low-nya, wow, benar-benar kempes bassnya. Kalau diputar ke kiri, kalau diputar ke kanan, wow. Dua. Oke, seperti itu ya untuk EQ-nya. Kemudian ada tombol low cut di sini. Ini berfungsi untuk mikrofon biar nggak gembrubuk ya teman-teman. Biasanya kalau kena napas bruk gitu. Nah, ini teman-teman bisa tekan tombol low cut. Dan tombol low cut-nya ini saya suka karena tidak terlalu menghilangkan suara bassnya. Nah, sekarang kita cobain efeknya ya, karena ini kan SFX Special Effects dari Clark Technic. Sekarang saya akan cobain efek nomor 10 dulu. Tes. 1 2 tes. Tarik ses. Semongko. Tes. Ada indikator clipping untuk efeknya. Ini sama persis dengan Behringer 1202 FX ya, atau tipe-tipe sejenis. Pokoknya yang Xenix ini mesinnya, preampnya, kemudian efeknya ini sama ya. Tinggal nanti ada yang ada efeknya, ada yang tidak ada efeknya gitu-gitu ya. Pokoknya kalau ada tulisan FX di tipenya berarti ada efeknya. Oke, nomor 10 ini lumayan enak. Tes. Oke, kurang berasa. Nomor 10 enak. Tes. Nomor 13 ini panjang. Terisis. Awalku mengenalmu. Kepanjangan ya. Tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu. Oke, kita cari nomor lain. Tes 1 2 3. Terisis. Semongko. Awalku mengenalmu. Tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu. Oh ini gate reverb ya. Jadi reverbnya dipotong-potong gitu. Tes 1 2. Oke, sekarang tes 1 2. 30. Tes sa. Tes 1 2. Oke, ini yang mantul-mantul gitu. Awalku mengenalmu. Kemudian 55. Tes 1 2.
Tes 1 2. Tes. Tes. 1 2. 1 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, yang ini kita harus buka manual ya. Tes. 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 1 2. 1 2. 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Kalau mau dipakai di masjid bisa juga sih. Ini untuk azan nomor 87 ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kurang panjang ya. Coba kita fullin. Enggak menambah panjang. Tes 1 2. Tes 1 2. 1 2. 1 2. Tes 1 2. Ini suara distorsi atau suara pecah. Tes 1 2. Oke, untuk karaoke saya suka nomor 10 sih. Awalku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. 1 2 1 2. Tes 1 2 3. Jadi efeknya seperti ini ya teman-teman untuk Behringer Zenix 1002 S-Effect dari Clark Technic. Sukanya suara efeknya itu benar-benar bersih gitu ya. Cuman kurang kerennya saja karena tidak ada pengaturan high. Kemudian mixer ini tidak memiliki aux, jadi teman-teman tidak bisa merouting suara efeknya dari AUXen atau FXen balik lagi ke sini nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau suara efeknya itu benar-benar kerenyes, paling cara satu-satunya teman-teman pakai efek eksternal, kemudian diumpankan kembali ke channel stereo yang ada di sini. Oh ya teman-teman, judulnya ini mixer 10 channel, tetapi aktualnya 2 input mikrofon saja. Sisanya yang 8 channel itu adalah input mono ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi walaupun judulnya 10 channel, ini yang bisa dipakai untuk mikrofon hanya 2 channel mono dan 8 channel stereo atau line input stereo seperti ini. Walaupun dia 8, aktualnya ini 4 channel. 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 channel yang teman-teman bisa gunakan ya. 6 channel pengaturan. Judulnya 10 channel, yang bisa diatur adalah 6 channel. 2 channel mono dan 4 channel stereo. Jadi kalau teman-teman mau pakai untuk live musik berarti maksimal 2 mikrofon ya. Kemudian keyboard masuk ke sini, kemudian kalau ada instrumen lain seperti drum elektrik masuk ke sini. Kalau instrumennya seperti kendang, kalau kendangnya bukan kendang elektrik itu yang repot karena lubang mikrofonnya cuma 1. Kendang kulit itu harus ditodong mikrofon, sedangkan lubang ininya cuma 2. Jadi yang bisa disambungin ke sini untuk live musik atau live streaming musik adalah mikrofon 2, kemudian keyboard, kemudian drum elektrik. Kalau pakai kendang elektrik 2. Kemudian kalau punya gitar gimana? Colok kemana? Coloknya ke sini. Jadi vokal, gitar, keyboard, drum, atau kendang elektrik. Jadi gitu ya. Teman-teman harus lebih banyak peralatan yang elektriknya kalau menggunakan mixer mungil seperti ini. Kemudian tentunya ini bisa langsung live streaming ke laptop atau ke HP teman-teman. Kalau ke HP teman-teman wajib menggunakan kabel USB OTG.
kabelnya seperti ini, nanti kabel USB-nya sambung ke kabel OTG ini dan Type-C-nya ini disambung ke HP. Teman-teman sudah bisa live streaming menggunakan mixer ini. Caranya sama seperti video-video saya yang lain ya, tinggal live streaming aja. Yang penting HP-nya support. Kemudian kekurangan dari mixer ini ya, channelnya cuma 2. Channel mikrofonnya cuma 2. Walaupun judulnya 10 channel, yang bisa dipakai untuk mikrofon hanya 2. Untuk kualitas suara saya suka, karakternya enak, kemudian gain mikrofonnya juga kuat. Ini baru di jam 1:30. Suara mikrofon saya terdengar jelas tanpa tambahan alat apapun seperti fade amp, fade box atau penguat sinyal mikrofon lainnya alias mikrofon booster lainnya ya. Tanpa alat apapun, mikrofon ini sudah tertangkap baik dengan mixer ini. Kemudian untuk karakter suaranya saya suka, tanpa diapa-apain suaranya udah enak. Kemudian untuk grafik equalizernya ini pemilihan frekuensinya tergolong yang tajam-tajamnya yang dipilih ya. Jadi kayaknya dia mau pilih frekuensi ini untuk dipotong ya. Misalkan 2,5 terlalu tajam dipotong, 12 kHz terlalu tajam dipotong gitu kayaknya ya, cuma saya kurang tahu. Biasanya sih orang-orang lebih suka untuk ngebus. Nah, ini kalau dia frekuensi 15 kilo itu enak ya teman-teman. Kemudian midnya 2,5, ini juga yang tajamnya yang diambil. Mungkin ini untuk dipotong, ini untuk dibus. Oke, seperti ini. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Iya, tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Mungkin settingan untuk mixer ini seperti ini ya. Jam 1 untuk high, midnya di jam 11. Kemudian mixer ini belum dilengkapi MP3 player ataupun Bluetooth ya, nggak ada MP3 player ataupun Bluetooth. Jadi teman-teman nggak bisa colokin flash disk ke sini atau teman-teman setel musik dari Bluetooth HP ke sini, tidak bisa. Ini memang didesain untuk live record atau live streaming. Kemudian untuk phantom powernya ini dia satu untuk semua. Jadi kalau dinyalakan ini ada phantom power, ini juga ada phantom power, bukan phantom power yang terpisah gitu ya. Kelebihan dari phantom powernya ini dia ada penahan plastik kanan kiri, jadi kalau kejatuhan benda, phantom powernya ini nggak akan nyala secara nggak sengaja gitu ya. Jadi harus benar-benar sengaja ditekan seperti ini dengan tangan. Dan 48 mengalir di keduanya. Kelebihannya kalau ditekan nggak ada bunyi jebluk, bunyi jerot atau bunyi krek dan lain sebagainya ya. Benar-benar halus, nggak ada suara apapun. Kekurangannya phantom powernya satu untuk semua. Ya, satu untuk 2 lubang ini. Selain lubang XLR itu tidak ada phantom power, tidak dialiri ya. Kemudian untuk VU meternya saya suka karena dia akurat ya, walaupun cuma 3 lampu LED dan 1 lampu klip ya. Terlalu minimalis banget tapi sudah merepresentasikan suaranya masuk dan ya selalu nyala paling bawah. Tes 1 2 3 kalau suara masuk. Cukup akurat walaupun sangat minimalis ya. Terlalu minimalis sih. Pelit banget gitu ya, cuma 1, 2, 3, 4. Kemudian volume masternya tes. Dia menggunakan volume fader seperti ini. Tapi satu untuk kanan kiri ya, bukan terpisah, LR terpisah enggak. Kemudian lucunya kalau teman-teman pakai headphones, suara volume ini nggak ngaruh di headphones teman-teman. Tes 1 2 ini nggak ngaruh. Suara di headphones tetap kencang. Jadi antara output ini dengan output phones kayak pisah jalur gitu. Yang mana itu rata-rata mixer nggak seperti itu. Cuma di mixer ini seperti itu. Itu bisa jadi keuntungan, bisa jadi kekurangan. Tergantung teman-teman mensiasati dan setupnya seperti apa. Karena memang mixer ini untuk live streaming ya teman-teman. Kemudian suara dari USB ini 2 arah ya. Dari mixer keluar ke sana ke arah komputer atau ke HP. Kemudian suara dari HP, output dari HP juga akan masuk ke sini.
di channel ini ya. Ini adalah lambang atau logo USB. Ini kalau teman-teman putar, suara dari komputer akan masuk ke sini. Sistemnya dua arah. Ini teman-teman bisa gunakan mixer ini untuk Zoom meeting atau teman-teman gunakan untuk live streaming atau live record. Karena dia ada model seperti ini, jadi bisa digunakan untuk sistem dua arah. Kemudian bagus beli mixer ini atau bagus beli USB audio interface? Maka jawaban saya adalah tergantung selera teman-teman. Apakah teman-teman pengen ngatur suara mikrofonnya menjadi lebih enak seperti ini atau tidak? Kalau nggak perlu settingan-settingan yang lain, beli USB audio interface sudah cukup. Tapi kalau teman-teman butuh pengaturan, kemudian butuh efek ya, tes 1, 2, 3, butuh efek seperti ini untuk live karaoke, maka teman-teman memerlukan mixer ya, USB audio interface rata-rata polosan hanya untuk rekaman doang. Kalau ini teman-teman bisa gunakan untuk live streaming dengan live efek yang ada di internal mixer ini. Kemudian ada tombol-tombol ini kalau sinyalnya terlalu deras, jadi dia akan memotong 12 dB. Kalau sinyalnya terlalu pelan ya, misalkan teman-teman punya drum elektrik atau keyboard suaranya terlalu pelan, teman-teman tekan tombol ini, nanti gain daripada channel 34, 56 kalau ditekan suaranya menjadi meningkat 12 dB penambahan gainnya. Jadi memang tidak ada knob volume gain khusus untuk channel 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tetapi volume gainnya diganti dengan tombol ini. Mau kencang atau mau pelan gitu doang ya sistemnya. Karena kecil banget ya mixernya, jadi simple seperti itu. Kemudian tombol di sebelah sini teman-teman bisa stream to mix, stream to monitor, atau FX to monitor. Jadi ini punya kegunaan masing-masing. Kalau stream to mix, suara dari HP masuk ke mixer. Kalau stream to monitor, suara dari HP atau komputer hanya masuk ke lubang ini, lubang monitor atau lubang phones. Dia kan punya dua output ya, main out sama monitor out dan phones. Monitor dan phones ini satu grup yang sama gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk RTA ya. Mixer ini bisa digunakan untuk real time analyzer menggunakan smart RTA versi 7 atau versi 8. Mixer ini bisa. Dengan catatan teman-teman perlu menekan tombol ini, stream to monitor. Kemudian nanti yang digunakan outputnya adalah output dari monitor outnya. Itu yang diumpankan kembali ke salah satu channel ini, dan salah satu channelnya nodong speaker. Videonya udah pernah saya buat dan menggunakan mixer Zenix. Bedanya ini versi yang paling kecilnya aja. Kemudian FX to monitor. Jadi suara efeknya ini keluar di speaker monitor ya. Suara efeknya keluar di speaker monitor saja. Tes seperti itu. Jadi di speaker monitor nanti akan keluar suara efeknya aja, suara efeknya aja. Nggak tahu kegunaannya ini untuk apa, apakah berguna atau enggak. Menurut saya agak rancu sih kegunaan FX to monitor ini, kecuali main routingan, tapi terlalu minimalis ya kalau kita mau main routingan. Kemudian downside berikutnya adalah mixer ini power supply-nya menggunakan adaptor, jadi nggak nyetrum ya. Ini kelebihannya, dia nggak nyetrum. Kekurangannya body mixernya ini panas kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama. Bukan berarti cepat rusak, enggak. Memang karakter dari mixer Behringer Zenix dia panas. Jadi keuntungannya kalau panas ini menghilangkan lembab yang ada di dalam mixer. Cuman kekurangannya teman-teman nggak bisa pangku mixer ini atau pegang mixer ini lama-lama gitu ya, karena panas.
nggak panas banget, cuma panas gitu ya. Kalau rata-rata mixer yang lain yang kecil-kecil kan anget doang, kadang nggak ada anget, nggak ada panas, adem-adem aja. Kalau ini lumayan agak panas. Oke, saya akan cobain efek Clark tekniknya ini untuk main gitar akustik. Dan gitar akustik saya udah nyolok di channel nomor 2 dengan settingan seperti ini. Efeknya saya buat di jam 3 semua. Tes 1, 2, 3, tes. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Enak juga sih. Jalan pikiranmu buatku ragu. Salah. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Suaranya bulat, saya suka. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sekarang kita cobain buat sholawatan, enak gak? Akustik sholawatan. Allahumma sholli sholatan kalimatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi qurabu. Oke, seperti itu kualitas suara dari Zenix 1002 SFX. Menurut teman-teman gimana? Oke, langsung aja saya ke kesimpulan. Saya suka dengan karakter suaranya yang bulat. Kemudian untuk suara efeknya memang tidak sekrenyes mixer-mixer yang seperti Recording Tech Pro RTX ya. Karena dia nggak ada pengaturan high dem seperti di Pro RTX 6. Tapi karakter efeknya saya suka bersih dan bulat. Kemudian full body metal, walaupun sampingnya ini berwarna silver seperti ini bukan berarti dia plastik. Ini juga apa ya, besi juga kali ya, keras. Tapi kayaknya plastik ya. Oke, untuk full body metal di sisi depan belakang menyelubungi badannya. Kemudian kanan kiri ini sepertinya ada part metalnya tapi ditutup lagi sama plastik warna silver ini. Nggak tahu ini bahannya plastik atau apa ya. Tapi kayak keras banget gitu, kayak tebel. Kayak bukan plastik kalau dipukul-pukul. Cuma nggak tahu saya ini apakah plastik atau alloy dan lain sebagainya ya. Yang jelas bagian hitamnya ini mengelilingi badan mixer ini adalah metal. Kemudian sudah dapat kabel, sudah dapat charger, dapat kabel USB. Teman-teman nggak perlu beli kabel USB lagi. Kemudian paketannya hanya itu. Kemudian dia enak dipegang, dibawa-bawa, ringan dan kecil banget dan tipis seperti ini ya. Ya kira-kira hampir tangan saya ya panjangnya. Kemudian
Dia menggunakan color coding seperti ini untuk EQ berwarna biru, untuk FX berwarna orange, dan pan berwarna hitam. Dia ada kontrol pan, bisa teman-teman atur kanan kiri kalau teman-teman misalkan mau main efek stereo gitu ya untuk live musik. Cuman ini channelnya terlalu sedikit sih kalau kita misalkan mau bikin efek-efek stereo untuk kendang, untuk drum, karena tidak terlalu banyak channelnya. Kemudian di sisi atas teman-teman masih bisa streaming menggunakan jack RCA ya. Jadi bisa lewat USB, bisa pakai RCA. Kalau rekomendasi saya udah pakai aja USB. Sekarang kita bahas berapa bit ya untuk output USB-nya ini. Oke, ini dia properti dari Behringer Zenix 1002 SFX, namanya Behringer USB WDM Audio. Kita klik Properties, kemudian kita klik Advance. Nah, dia di sini 2 channel 16 bit 441 atau 48 kHz. Teman-teman tinggal pilih aja. Belum sampai 24 bit ya, baru 16 bit. Makanya ada sedikit noise berdesis ya. Biasanya kalau udah 24 bit itu noise berdesisnya lebih minimalis. Walaupun nggak terlalu signifikan, nggak begitu ketara gitu ya. Ini udah bagus sih. Dengan level noise seperti ini udah bagus. Udah enak buat live streaming. Tapi kalau dia 24 bit tentunya punya nilai tambah gitu ya. Dan seperti biasa kalau teman-teman tertarik dengan Behringer Zenix 1002 SFX ini atau 1002 SFX ini, link pembelian saya cantumkan di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Zenix 1002 SFX. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah. Klik like kalau teman-teman suka dengan video review ini. Dan saya rutin upload video baru tayang setiap hari Rabu, Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe agar tidak ketinggalan info di channel ini. Saya akhiri sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.